Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Ada Alif Nur Rahman dengan NIM 057, Alia Fauzia NIM 066, Andi Abioraka dengan NIM 043, Muhammad Fajar Rivaldi dengan NIM 038, dan Sabiana Putra Yudhistri NIM 022. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil kinerja kami mendesain link budget untuk kanal satelit Bridge atau BRI satelit. Next. Pendahuluan, di era digital ini, konektivitas internet menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat. Satelit komunikasi seperti BRI-SAT memainkan peran penting dalam menjembatani akses internet ke berbagai pelosok negeri. Untuk memastikan kelancaran dan kualitas komunikasi satelit, analisis link budget menjadi kunci utamanya. Link budget adalah perhitungan matematis yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem komunikasi nirkabel akan bekerja dengan baik ataupun tidak. Perhitungan ini mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi kekuatan sinyal yang diterima di antena penerima, mulai dari daya yang dipancarkan oleh antena pengirim hingga kerugian yang terjadi selama transmisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Jadi di sini kami membahas yang pertama ada spesifikasi satelit, yang kedua ada uplink, yang ketiga ada downlink, yang keempat ada combine. Yang pertama ada spesifikasi satelit. Di sini spesifikasinya yang pertama posisinya di 150,5 derajat N, yang kedua ada mission durasi, ini ada 15 tahun, ada launch date-nya di 16 Juni 2016, ada kapasitasnya di 45 transponder, yang kelima ada EIRP, ini 43 dBW, yang keenam ada G per T, ini ada 1 dBK, yang ketujuh ada reliability, di sini ada 0,86, 0,85, yang kedelapan ada launcher, ini space system atau LORAL, atau SS per L, yang kesembilan ada altitude, di sini 3.578 km. Ini ada spesifikasi satelit riset Jakarta ke Tembagapura. Pertama, posisinya ada di 150,5 derajat N, kapasitasnya di 45 transponder, C-band-nya ada 36 MHz, frekuensinya ada 4 GHz, sudut elevasi ke Jakarta ada di 55,07 derajat, sudut elevasi ke Tembagapuranya ada di 55,22 derajat, terus jarak stasiunnya bumi ke satelit atau DSO ada di 36.000 kilometer. Selanjutnya ada di jarak stasiun Bumi Jakarta ke Tembagapura ada di 3.347 kilometer. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Berikutnya mengenai uplink. Berikutnya pembahasan mengenai uplink yaitu eh, terdapat transmitter power 850 watt dengan value 29,3 dBW, transmitter wave loss 2,0 dB, transmit antena gain 7 meter 50,6 dB, uplink IRP 77,9 dBW, spreading loss-nya 162,2
dB meter persegi, atmospheric attenuation-nya 0,1 dB, flux density at the spacecraft-nya minus 84,4 dBW per meter persegi, FSL-nya 200,4 dB, receive antena gain-nya 26,3 dBi, receive waveguide loss-nya 0,5 dB, sistem noise temperature 450 ke 26,5 dB, GT-nya minus 0,7 dB, CT-nya minus 122,9 dBW, Boltzmann konstannya minus 228,6 dBW, bandwidth dalam 25 MHz yaitu 74,0 dB, CM-nya 31,7 dB. Kemudian ada uplink Jakarta ke Tembagapura seperti yang ada di tabel. Selanjutnya ada downlink akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada link budget analisis buat downlink. Yang pertama ada transmitter power, itu value-nya 10 dBW. Yang kedua ada transmit waveguide loss-nya 1,5 dB. Terus ada transmit antenna gain itu 27 dBi. Satelit IRP-nya ada 35,5 dBW. Free space loss-nya 196 dB. Atmosfer absorption itu ada 0,1 dB, receive antenna gain 40,2 dBi, receive waveguide loss itu 0,5 dB, receive carrier power minus 121,7 dBW, receive carrier power itu receive carrier power itu minus 121,7 dBW, sistem noise temperature 21,5 dBk, earth station-nya 18,2 dB per K, Boltzmann constant itu minus 228,6 dBW, bandwidth-nya 74 dBHz, noise power minus 133,1 dBW, carrier to noise rasionya 11,4 dB. Di tabel ini ada downlink dari Jakarta sampai Tembagapura. Next. Selanjutnya hasil dari kombinasi uplink dan downlink. Di sebelah kiri tabel yang Jakarta, yang di sebelah kanan itu tabel yang Tembagapura. Ya, untuk berikutnya akan ada pembahasan mengenai perhitungan dengan tabel Excel yang akan disajikan oleh Andi Abdurraka. Kepada Andi Abdurraka dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungannya atau tabel yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama kita harus mengetahui spesifikasi dari satelit terlebih dahulu dan stasiun bumi yang akan digunakan. Untuk posisi satelit berada di 150,5 derajat N dan dengan durasi 15 tahun, mempunyai kapasitas 45 transponder, JT-nya itu dB per K, reliability-nya itu 0,85, altitude 35782 km, dan kita untuk uplink dan downlink ini menggunakan transponder C-band dengan bandwidth di 36 MHz sesuai dengan satelit yang ada di BRISAT. Lalu kami memilih frekuensinya 4 GHz, sedangkan untuk sudut elevasi
Dari satelit BRI-SAT ke Jakarta itu yang kami dapatkan 55,07 derajat, dan sudut elevasi yang kami dapatkan ke Tembagapura sebesar 55,22 derajat. Untuk jarak stasiun bumi ke satelit yang merupakan GSO itu 36.000 km, sedangkan jarak stasiun bumi antar Jakarta dan Tembagapura itu berada di 3.347 km. Selanjutnya ke bawah, kita bahas downlink budgetnya. Ini merupakan downlink dari Jakarta. Yang pertama kami memilih transmit power 12 watt. Itu kenapa kami memilih 12 watt sebagai asumsi? Karena keterbatasan tenaga pada satelit yang hanya bermodalkan tenaga surya, jadi kami tidak bisa memakai watt yang besar dan hanya bisa memilih sekitar 10 watt sampai 15 watt, dan kami memilih 12 watt dikarenakan untuk memenuhi atau menyesuaikan dengan EIRP yang sudah tertera di spesifikasi tadi, di mana satelit EIRP-nya itu 43 dBW dan transmit antena gennya itu sesuai dengan peraturan pemerintah Kominfo nomor 15 tahun 2018 itu paling maksimal adalah di angka 33 dBi. Oleh karena itu kami memilih 32,5 serta asumsi transmit power dan transmit waveguide loss sebesar 12 dBi dan 1,5 dBi untuk memenuhi EIRP yang sudah ada dari BRI-SAT tersebut. Lalu untuk free space loss itu kami menggunakan rumus free space loss yang semestinya, di mana FSL sama dengan 20 log jarak ditambah 20 log frekuensi yang digunakan dan ditambah 20 log 4pi per se. Dan redaman atmosfer itu 0,1 dB. Ini merupakan tipikal karena yang saya baca dari buku handbook satelit, referensi dari Pak Baso sendiri menyebutkan bahwa untuk redaman atmosfer 0,1 dB itu berlaku ketika sudut elevasi antara stasiun bumi ke satelit itu berada di atas 30 derajat. Makanya itu sangat sesuai dengan sudut elevasi yang kami temukan, yaitu 55,07 untuk stasiun bumi di Jakarta. Lalu ada antena gain, kami menggunakan rumus gain yang dimana membutuhkan efisiensi, frekuensi yang digunakan, lalu diameter, dan juga kecepatan cahaya. Dan kami menggunakan rumus efisiensi dikali 4 pi frekuensi dikali diameter per si. Dan kami mendapatkan antena gain sebesar 42,61 dB. Dan untuk reserve waveguide loss 0, dB itu kami sesuai yang di buku, perkiraan atau umumnya yang ada pada satelit adalah sebesar 0, dB. Lalu reserve carrier power merupakan perhitungan dari item 4 dikurang item 5 dikurang item 6 ditambah item 7 dan dikurang item 8, hasilnya minus 111,8 dBW. Untuk sistem noise atau temperatur 140 derajat Kelvin, itu juga merupakan rata-rata sistem noise yang dihasilkan dari satelit GSO. Sebesar 21,5 dBk setelah dikonversi. Per stationnya merupakan penjumlahan dari item 7 dikurang item 8 dikurang item 10. Dan konstan Boltzmann merupakan sudah ketentuan dari merupakan satuan itu minus 228,6 dB per Hertz per K. Dan bandwidth yang kami gunakan seperti yang tadi saya sudah jelaskan di spesifikasi yaitu 36 MHz, di mana setelah dikonversi menjadi dB itu sebesar 75,56 dB. Noise power merupakan hasil dari penjumlahan item 10 ditambah item 12 ditambah item 13 menghasilkan minus 131,54 dBW. Dan carrier to noise ratio untuk downlink
stasiun Jakarta, kami mendapatkan 19,7 dB. Selanjutnya ke kanan ada uplink-nya. Tabel yang tengah. Untuk pertama itu transmit power 850 watt. Kenapa kami menggunakan 850 watt? Sangat jauh sekali perbandingannya dengan 12 watt tadi untuk downlink. Karena untuk uplink, stasiun bumi mempunyai, dikatakan seperti Pak Baso yang sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa stasiun bumi itu memiliki jumlah energi listrik yang tidak terbatas. Jadi untuk uplink itu kita bisa menggunakan berapapun watt yang kita mau agar sesuai dengan uplink yang kita inginkan. Lalu ada transmit waveguide loss 2 dB, itu merupakan rataan umum yang ada di buku, disebutkan juga, dan transmit antena gain 9 dengan diameter 9M merupakan rumus gain yang sudah tadi saya sebutkan. Satelit EIRP itu merupakan hasil penjumlahan dari item 16 dikurang item 17 dan ditambah item 18, hasilnya seperti itu. Spreading loss merupakan perhitungan dengan kita juga menghitung yaitu slight range atau jarak sesungguhnya antara stasiun bumi dengan satelit. Untuk 36.000 km itu merupakan jarak tegak lurus antara stasiun bumi dan satelit apabila satelit berada tepat di atas stasiun bumi, atau sama dengan jarak antar bumi ke garis khatulistiwa. Sedangkan stasiun bumi yang kami gunakan dengan satelit BRISA tidak tegak lurus dan mempunyai sudut elevasi 55,07 derajat. Oleh karena itu, jarak yang tadi dari bumi ke garis khatulistiwa dibagi dengan cos theta, yang dimana theta merupakan sudut elevasi yang kami dapatkan antara stasiun bumi dan satelit. Setelah kami melakukan perhitungan, spreading loss yang kami dapatkan sebesar 89 dBm kuadrat. Redaman atmosfer tetap seperti yang tadi, bahwa 0,1 adalah tipikal untuk sudut 30 derajat ke atas. Flux density at the spacecraft merupakan penjumlahan dari item 19 dikurang item 20 dikurang item 21. FSL masih sama karena kami menggunakan jarak yang sama, frekuensi yang sama, dan pati per C yang sama juga, jadi FSL-nya masih yang sama seperti tadi, yaitu 196 dB. Receive antena gain kami menggunakan rumus gain yang masih sama, kami mendapatkan 28 dBi. Receive waveguide loss 0, dB merupakan umumnya dari satelit. Sistem noise 450 Kelvin merupakan rataan umum juga sebesar 26,5 dBk. Spacecraft merupakan penjumlahan dari item 24 dikurang item 25 dikurang item 21, yaitu sebesar 1 dBk. Receive carrier to noise merupakan penjumlahan juga, di mana item 19 dikurang item 23 dikurang item 21 dan ditambah item 27, yang dimana jumlahnya menjadi minus 117,9 dBW per K. Boltzmann konstan merupakan satuan sebesar minus 228,6 dBW per Hertz per K, bandwidth-nya masih sama, dan carrier to noise ratio untuk uplink yang kami dapatkan sebesar 35,14 dB. Selanjutnya, lanjut ke tabel sebelah kanannya. Ya, bisa ke atas sedikit, Alif. Nah, untuk tabel berikutnya merupakan tabel dari kombinasi antara uplink dan downlink yang sudah kami kerjakan tadi. Untuk tabel ini tidak ada perhitungan, kita hanya menggunakan carrier to noise yang sudah didapatkan dari uplink dan downlink yang sudah kita hitung tadi. Hanya saja carrier to noise yang sudah kami dapatkan itu dikonversi menjadi rasio.
Jadi dB ke rasio, begitu pula sebaliknya rasio ke dB. Untuk uplink carrier to noise sebesar 35,14 dB, rasionya sebesar 14,25, dan NU per C-nya rasionya itu 0,0007017. Untuk downlink, carrier to noise-nya dengan 19,7 dB, 93,3, dan ND per C-nya atau noise downlink to carrier-nya itu 0,0107. Total thermal noise merupakan penjumlahan dari ND per C ditambah NU per C sebesar 0,0114, lalu diubah ke rasio menjadi 87,7, lalu diubah menjadi dB sebesar 19,4. Dan interferensi C per I itu sebesar 29,4 dB atau asumsi dari kita, karena rata-ratanya segitu, lalu diubah ke rasio menjadi 0,0114, ditambah oleh NTH atau yang tadi total thermal noise menjadi 0,0125, diubah menjadi C per NTH per interferensi jadi 80 rasio, dan diubah lagi atau dikonversi menjadi dB sebesar 19,1. Sehingga carrier to noise yang kita dapatkan itu sebesar 9,1 dB dikurang interferensi. Lalu berikutnya ini ada masih tabel yang sama, downlink, uplink, dan combine, tapi ini berada untuk stasiun di Tembagapura. Dengan metode yang sama, hanya saja menghasilkan hasil yang berbeda karena sudut elevasi dan diameter antena yang kami gunakan, serta ERP yang sudah kami tetapkan. Untuk transmit powernya 11 dBW, waveguide loss-nya 0,5 dB, antena gain dengan diameter 5 kami mendapatkan 32,5, dan satelit ERP sama seperti tadi 43 dBW, space loss-nya sama karena kami menggunakan frekuensi yang sama sebesar 196. Kedalaman atmosfer masih sama karena sama-sama berada di atas 30 derajat untuk sudut elevasinya. Antena gain untuk diameter 5 meter itu 44,2 dBi. Waveguide loss-nya masih sama 0,5. Sistem noise-nya masih sama 140 derajat Kelvin atau sebesar 21,5. Cartesian GT-nya merupakan penjumlahan dari item 7 dikurang item 8 dikurang item 10. Boltzmann konstannya masih sama, yaitu satuan, yaitu minus 228,6 dBW Hz K. Bandwidth-nya kami menggunakan bandwidth yang sama. Noise power-nya kami mendapatkan minus 131,54, sehingga carrier to noise ratio yang kami dapatkan untuk Tembagapura downlink-nya sebesar 22,94. Dan uplink-nya, transmit power-nya kami masih menggunakan watt yang sama, yaitu 850, ketika dikonversi menjadi dB itu sebesar 29,3 dB watt. Waveguide loss-nya 2 dB, antena gain dengan diameter 8 meter 49,25, satelit ERP yang kami dapat dari perhitungan item 16 dikurang item 17 ditambah item 18 sebesar 76,55 dBW. Spreading loss yang kami hitung seperti cara yang sama, mencari slight range dan sebagainya, kami mendapatkan hasil 89 dBm kuadrat. Kedalaman atmosfer masih sama. Flux density yang kami dapatkan merupakan penjumlahan dari item 19 dikurang item 20 dikurang item 21, kami mendapatkan minus 17,55. FSL-nya masih sama. Receive antena gain diameter 8 meter itu 28 dBi. Receive waveguide loss-nya masih sama 0, dB. Sistem noise temperatur juga masih sama 26, dBk. Spacecraft GT-nya yang kami dapatkan item 24 dikurang item 25 dikurang item 26 sebesar 1 dBk. Receive CT yang kami dapatkan item 19 dikurang item 23 dikurang item 21 ditambah item 27 itu sebesar minus 118,55 dBW per K. Boltzmann konstan masih sama, bandwidth juga masih sama, sehingga carrier to noise rasio uplink Tembagapura yang kami dapatkan sebesar 34,49 dB. Lalu untuk
combine uplink downlinknya sama, sudah tidak ada perhitungan, hanya saja carrier to noise uplink downlink untuk Tembagapura yang sudah didapatkan tadi dikonversi menjadi rasio, lalu dibalik antara noise to carrier-nya, lalu diubah lagi menjadi atau dikonversi lagi menjadi dB. Untuk uplinknya dengan 34,49 dB mempunyai rasio 2,811. Untuk NU per C-nya itu 0,00355 rasio. Untuk downlink carrier to noise-nya 22,94 dB itu diubah rasio menjadi 196,7 dan ND per C-nya itu 0,00508. Total thermal noise-nya menjadi 0,00543. Total thermal carrier to noise-nya itu 184,1 rasio dan dikonversi menjadi dB sebesar 22,6 dB. Interferensinya 29,4 kami asumsi itu 870 rasio. Interferensi per carrier to carrier itu 0,00114. Total noise dari thermal noise ditambah interferensi itu 0,00657 rasio dan total carrier to noise ditambah interferensinya itu 152,2 rasio, dikonversi menjadi dB itu 21,8 dan carrier to noise yang kami dapatkan itu sebesar 10 dB. Kurang lebih itu merupakan gambaran atau rancangan dari sistem komunikasi satelit yang kami rancang menggunakan satelit BRISAT dengan stasiun bumi yang berada di Jakarta dan Tembagapura. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.